Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksi Poleng. Budi juga kami ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung, share dan like video-video kami dan memberikan edukasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, pada kali ini teman-teman kita akan membahas tentang runtutan hari raya Galungan Bejero ya. Nah, yang diawali dengan Tumpek Warige. Nah, pada saat ini Tumpek Warige kita sudah lalui kemarin ya. Kita sudah laksanakan dari umat Sedharma sudah melaksanakan Tumpek Warige. Nah, dalam kali ini kita akan membahas tentang rentetan upacara Galungan ini yang dari kita bahas Tumpek Warige ini. Nah, ada juga yang bilang Tumpek Ubuh, Tumpek Uduh, nah, Tumpek Pengatag, nah, Tumpek Pengarah juga. Nah, dari nama-nama ini mungkin memiliki arti beda nantinya Bejero ya. Mungkin di sini kita akan bahas nanti. Kenapa bisa beda? Nah, mungkin kenapa juga 25 hari seperti itu ya. Nah, Tumpek Warige ini juga bertepatan dengan Sanecara Kliwon Warige. Ya, tepatnya ya. Nah, mungkin lebih jelas nantinya langsung aja mungkin Bejero. Kenapa sih kini memiliki nama beda-beda seperti itu? Ya mungkin dipaparkan dulu lah. Jadi yang pertama sebelum kita membahas tentang apa itu Tumpek Warige, Tumpek Warige itu dijelaskan di dalam Lontar Sundari Gamo beliau. Sundari Kalau Gamo. di dalam Sundari Gamo pada saat istilahnya Sanecara Kliwon. Sanecara Kliwon karena Sanecara itu kan akhiran daripada Sabtuwara. Sanecara kemudian akhiran daripada Pancawari disebut dengan Kliwon. Jadi apabila Sanecara dengan Kliwon ini bertemu, di sinilah ada yang namanya disebut dengan hari raya Tumpek Tuki, Tumpek Landap, Tumpek Pengatag, Tumpek Pengarah, Tumpek dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Lontar Sundari Gamo dijelaskan bahwa Tumpek Pengatag atau Tumpek Pengarah adalah hari yang digunakan untuk memuja manifestasi Sang Hyang Siwa sebagai Dewa Sangkara, yang sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan seperti ini. Dijelaskan di dalam Lontar Sundari Gamo. Bagaimana pada kesempatan yang baik ini kami dari tim Taksi Poleng tidak begitu membahas secara spesifik apa itu bantennya, apa itu upacaranya, tetapi kami lebih mengupas sudut pandang filosofi beliau, makna apa yang dapat kita petik sehingga bisa kita jadikan sebagai sesuluh atau tuntunan untuk kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini beliau. Di sana jelaskan yang pertama adalah Tumpek Uduh seperti beliau katakan tadi, Tumpek Uduh, Tumpek Bubuh, Tumpek Pengatah, Tumpek Ubuh, Tumpek Pengarah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kenapa di sana disebutkan dengan Tumpek Uduh. Uduh itu artinya menyuruh. Menyuruh. Siapakah Uduh itu artinya menyuruh? Menuduh. Uduh itu artinya suruh bahasa Balinya. Jadi siapakah yang disuruh pada hari ini? Kemudian yang kedua adalah Tumpek Ubuh. Ubuh itu artinya pelihara. Apa yang harus kita pelihara pada hari ini? Kemudian ada disebut dengan Tumpek Pengatag. Atag itu artinya mendatangkan. Siapa yang harus kita datangkan? Dan kemudian Pengarah. Pengarah itu artinya memberitahu apa pesan apa yang disampaikan pada hari raya ini seperti itu. Jadi intinya seperti ini nih, bahwa Tumpek Pengatag, Tumpek Pengarah, Tumpek Ubuh itu adalah bagaimana hari raya rentetan daripada hari raya Galungan yang memiliki pesan moral untuk kita sebagai manusia adalah menjaga tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama. Karena kenapa? Tanpa adanya tumbuh-tumbuhan, impossible manusia bisa hidup. Karena bagaimana tumbuhan itu akan memproses CO2 menjadi O2. Mendaur ulang ya. Itu yang pertama. Kemudian di sana juga mengajarkan kita sebagai manusia adalah mendoakan tumbuh-tumbuhan ini supaya nanti kelak atman di dalam, karena di tumbuh-tumbuhan juga ada atman. Karena makhluk hidup itu memiliki atman, tetapi dengan dimensi atau kapasitas yang rendah, lebih rendah daripada konsep manusia seperti beliau. Jadi manusia ini adalah mendoakan energi, bisa katakan dengan atma atau kehidupan yang ada di balik pohon itu, supaya nantinya bisa mengalami tingkat yang lebih tinggi disebut dengan bottom up. Itu manfaat atau filosofi yang kedua. Kemudian di sana juga dijelaskan di dalam konsep Warige itu, pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana tetua kita mengajarkan kita untuk selalu ingat dan eling
terhadap ide Sang Hyang Widi konsepnya adalah Dewa Sangkara. Jadi secara singkatnya seperti itulah kita jelaskan. Nah, Butuh juga ini warige. Nah, kalau kita mengenal juga warige ini adalah kan mempelajari tentang ada sasih, ada uku seperti itu. Nah, kenapa tumpak ubuh ini juga Dikatakan di warige dan tempatnya juga harus di uku warige ini gitu. Bukan uku yang lain. Nah, kenapa nggak di Jadi uku seperti ini. landap seperti apa? Sebelum kita membahas yang itu, kita bahas dulu di mantranya, karena kan menyambung dia. Jadi kita kupas yang menjadi ikon di tumpak warige adalah ada mantra atau disebut dengan sesontengan atau se itu loh. Se yang mengatakan kaki-kaki dadang jumah seperti itu. Jadi kaki ini siapa yang disebut oleh penginsar kita dulu. Dan kemudian dadong siapa, kenapa nggak paman, kenapa nggak bibi, kenapa kok kaki dan dadong. Jadi kaki ini adalah disebut dengan kaki Siwagotri. Kaki Siwagotri ini adalah di dalam konsep yang namanya sastra Hindu Bali. Kaki Siwagotri ini adalah nama lain daripada Dewa Siwa. Oh, nama lain dari Pada Dewa Siwa. Dewa Siwa itu kita yakini sebagai penguasa akasa atau langit belia. Kemudian Nini Siwagotri ini adalah nama lain daripada Parwati atau juga disebut dengan Pertiwi, Ibu Pertiwi. kemudian Purusa dan Pradana. Jadi pada saat hari raya tumpak warga ini kita sebagai manusia memohon kepada beliau penguasa tanah disebut dengan Nini Siwagotri, kemudian akasa. Apabila tanah ini subur kemudian dibarengi dengan curah hujan yang baik, disinilah akan ada kehidupan. Begitu juga konsep kita di manusia, apabila sudah bagaimana rahim yang subur, adanya juga pembuahan yang bagus, maka akan menjadi suatu kehidupan. Kehidupan baru. Kenapa jaraknya 25 hari? 2 tambah 5 adalah 7. Kemudian beliau tadi menanyakan, kenapa jatuhnya pada warga? Warga adalah uku yang ketujuh. Cinta lana pukir kulantir taulu gumbra guariga. Kenapa 7? Ada apa dengan 7? Bahwa 7 ini adalah lapisan dunia. Bagaimana Nini Siwagotri atau Pertiwi atau tanah memiliki 7 lapisan, disebut dengan Sapta Petala. Jadi ada 7 lapisan bawah. Kemudian kaki Siwagotri sebagai Dewa Siwa juga memiliki 7 lapisan, disebut dengan kaki Siwagotri ini ada Sapta Loka. Jadi kita sebagai manusia secara ritual leluhur kita mengajarkan kita untuk memohon kepada 14 lapisan ini supaya berada di posisi yang seimbang. Apabila unsur tanah dan juga unsur langit berada di posisi yang seimbang, di sanalah akan mendapatkan suatu kemakmuran, suatu kehidupan seperti itu. Berarti ini secara logika sih ya. 25 hari kan anggap kita mengupacarai tumbuh-tumbuhan untuk rentetan galungan kan gitu. Biasanya kan leluhur kita bilang bahwa saat kita mengupacarai tumpak warga ini nanti di 25 harinya itu galungan ya artinya tumbuh-tumbuhan itu udah berbuah gitu, bisa digunakan untuk sembahyang kan gitu. Itu secara logika apakah mitos atau fakta nih? Jadi seperti ini, kalau kita berbicara masalah rasional, kita berbicara masalah rasional. Dari tumpak pengatad menuju galungan itu adalah jaraknya 25 hari. Sedangkan kalau kita di Bali, rentetan galungan itu ada 21 hari atau 4 hari sebelum galungan disebut dengan penyekeban. Secara rasional, secara logika, mungkinkah jarak 21 hari tumbuhan itu dari berbunga dia bisa panen? Tidak mungkin. Jadi apa pesan yang ingin disampaikan? Kecuali tumbuhan beberapa mungkin yang seperti pisang sasih, seperti mungkin ya kemungkinan bisa yang kemungkinan udah kelihatan berbuah. Nah, tinggal kalau pisang pun itu hampir 40 hari kalau nggak salah dari keluar jantungnya sampai dia bisa panen. Nah, jadi intinya seperti ini, ini adalah rentetan daripada galungan. Galungan tadi pada saat hari raya tumpak warige, kita diajarkan yang pertama adalah untuk ubuh. Ubuh itu adalah pelihara. Kita disuruh untuk memelihara tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama, tumbuh-tumbuhan secara makrosmos atau alam semesta. Kemudian tumbuh-tumbuhan secara mikrosmos atau buana alit atau istilahnya badan manusia itu adalah diri kita sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam Yoga Patanjali bahwa tatanan spiritual manusia itu disimulkan dengan pohon. Jadi cakra-cakra ini adalah disimulkan dengan pohon.
Jadi inilah yang kita jaga. Berapa ada cakra manusia? Ada 7 juga. Kenapa kok 7? Kok nyambung dengan warige? Kenapa nyambung dengan 2 tambah 5? Kok 7? Jadi ketujuh lapisan cakra manusia inilah yang kita jaga, yang kita ubuh, yang kita pelihara. Cara kita berbicara secara diri kita sendiri. Kemudian disuruh kita. Inilah yang disuruh. Kita disuruh untuk memelihara alam semesta dan memelihara diri manusia. Karena di dalam konsep sastra Hindu Bali dikatakan ada karang umah, karang awak. Jadi kita disuruh istilahnya menanami yang namanya karang awak juga. Jadi kita disuruh istilahnya menanam karang awak di dalam diri kita. Jadi apa yang harus kita tanamkan adalah dengan ajaran-ajaran suci, dengan cinta kasih, ajaran agama. Inilah kita. Berarti itu pengatangnya, artinya mendatangkan untuk kemakmuran nantinya. Kemudian pengarah ini adalah apa namanya, arah-arah atau himbauan. Jadi leluhur kita menghimbau dan kemudian menyuruh kita untuk mengubah atau memelihara alam semesta, memelihara diri kita, sehingga muncullah pengatang, mendatangkanlah suatu kemakmuran. Nah, kemudian rentetan seperti ini, Bli. Setelah tumpuk warige, kemudian ada 21 hari ini disebut dengan penyekeban. Penyekeban apa yang disekep? Sekep itu artinya apa? Kerat indriya. Artinya kita disuruh untuk mengekang hawa nafsu. Setelah kita menyekep atau ngerat indriya, besoknya disebut dengan hari penyajian. Penyajian itu artinya saja. Setelah kita sudah dalam tanda kutip tadi saya katakan tadi ngerat indriya, setelah kita ngerat indriya, kita besoknya disebut dengan penyajian, lebih memantapkan diri lagi. Memantapkan diri untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pang saja. Kemudian besoknya disebut dengan penampahan. Penampahan disimbolkan dengan membunuh binatang. Sebenarnya di sini adalah membunuh sifat binatang di dalam diri kita. Secara filosofis, bukan hanya ritual. Jadi setelah kita satu ngerat indriya, kedua kita memantapkan diri, ketiga itu ada yang namanya membunuh sifat kebinatangan, baru besoknya ada kemenangan dharma melawan adharma. Jadi tidak semata-mata galungan langsung kemenangan dharma melawan adharma tanpa adanya proses kita untuk memperbaiki diri menuju yang lebih baik seperti itu. Tapi pada kan kita di Bali kan pada 21 hari itu kan penyekeban. Nah, di sana kita sebagai umat menyekep buah-buahan, disimbolkan artinya selalu disimbolkan untuk mengingatkan. Karena penyajian kita buat jajan sebagai besoknya diaturkan kan seperti itu. Setelah kita berhasil membunuh sifat-sifat kebinatangan, esoknya kita langsung merayakan pada saat hari raya Galungan itu kemenangan dharma melawan adharma. Nah, ini melenceng sih dari sastra agamanya nih. Kalau kita kaitkan nih kan tumpuk warige itu tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau bisa dibilang di dunia ini tumbuh-tumbuhan itu merupakan kayak paru-paru dunia gitu. Paru-paru dunia, sedangkan saat ini nih dunia ini lagi sedang ada pandemi COVID-19 yang dimana COVID-19 ini menyerang di pernapasan paru-paru. Nah, apakah ada setidaknya benang merah atau yang bisa dikaitkan lah kenapa ini bisa terjadi kalau dilihat dari jadi seperti ini, tumpuk warige seperti saya katakan tadi adalah memiliki pesan moral beliau yang bisa kita gunakan terus menerus tidak lekang oleh zaman beliau. Kemudian saya jelaskan, beliau tadi menjelaskan apa hubungannya dengan COVID beliau. Tumbuh-tumbuhan di dalam konsep tadi saya sudah jelaskan adalah simbol yang pertama tatanan spiritual manusia. Juga tumbuh-tumbuhan juga merupakan di Bali disebut dengan kayu beliau. Kayu itu artinya mana atau pikiran. Jadi apabila pikiran kita istilahnya tidak bersih, dalam artian pikiran kita sudah terpengaruhi oleh sifat-sifat duniawi, dalam artian kemudian kita gelisah, otomatis ini akan membuat imun tubuh kita menurun. Jadi apabila imun tubuh kita menurun, inilah virus-virus ini akan masuk itu di Brahma. Jadi setelah virus ini masuk, maka dia akan mempengaruhi namanya paru-paru dan lain sebagainya. Jadi benang merahnya adalah bagaimana kita sebagai umat manusia untuk selalu ingat yang namanya menjaga dunia ini, menjaga diri kita. Apabila kita sudah
mampu menjaga dunia ini seimbang, kemudian kita menjaga diri kita, memelihara diri kita, baik itu memelihara secara jasmani dan rohani beli seperti itu. Entah itu kita mengikuti protokol kesehatan, kemudian kita berdoa yang rajin seperti itu, otomatis ini akan secara perlangsung akan mulai istilahnya menurun virus-virus ini seperti itu. Jadi apa yang sudah Beli Jero tadi jelaskan itu tidak hanya sebuah nama loh, tumpak dauh atau tumpak pengatang, tumpak pengarah. Jadi kalau kita resapi ternyata itu semua memiliki arti makna yang filosofinya yang bisa digunakan beli ya. Jadi gini juga, Dewa Sangkara adalah dewa yang memiliki warna hijau beli ya. Hijau. Kemudian kita sekarang disebut dengan global warming, ada yang namanya go green. Go green Dengan simbol hijau juga beli ya. Kenapa sama? Go green. Kemudian apa namanya? Yang kedua adalah bagaimana selain mantra yang menjadi ikon juga ada yang namanya yang diaturkan bubur beli ya. Bubur ini sebenarnya adalah sesajen ritual murni Nusantara beli. Jadi yang paling kental adalah di Bali kan 6 bulan sekali kita melaksanakan menggunakan bubur beli ya. Menggunakan bubur, bahkan juga kematian menggunakan bubur pirate kan, menggunakan padang lepas. Di Jawa itu sering digunakan apa namanya bubur ini disebut dengan sesaji pejanengan beli. Bagaimana menggunakan bubur yang ada warna putih, merah, menggunakan tumpengan, kemudian ada itik yang diguling seperti itu beli. Jadi ini adalah merupakan warisan leluhur yang selalu mengajarkan kita untuk memelihara bubur, artinya kita disuruh untuk selalu memelihara alam ini, memelihara diri kita, memelihara seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi udah sangat jelas sekali beli Dede ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwasanya tumpak warga ini merupakan otonannya para tumbuhan seperti itu. Karena kita di Bali meyakini kita manusia juga memiliki otonan seperti itu. Binatang juga pada saat itu tumpak uye Beli Jero ya. Otonannya kalau tumbuhan di tumpak warga. Nah, mungkin itu di samping itu juga kita di sini diajarkan untuk selalu menjaga tumbuhan dan kalau bisa menanam tumbuhan agar esok nanti anak cucu juga bisa mendapatkan hasilnya seperti itu ya. Satu orang satu pohon ini. Dan bagaimana menanamkan filosofi tumbuhan itu ke dalam diri. Kesucian tumbuhan itu membawa ke ke yang tadi 7 cakra bahwa itulah seperti beliau katakan, tumbuhan berbuah, buahnya bukan untuk dia, tapi untuk alam semesta, untuk makhluk hidup. Begitu juga kita sebagai manusia, kita memiliki ilmu pengetahuan bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana kita mampu men-sharing, memberikan ilmu-ilmu ini untuk semua orang. Contohlah tumbuhan seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih seputar kita pembahasan rentetan upacara Hari Raya Galungan. Nanti kita akan bahas secara spesifik dari rentetan semuanya, dari apa itu penjajahan dan ya. Mungkin lain kali kita akan lebih spesifik lagi, kita akan membahas rentetan Hari Raya Galungan ini. Nah kali ini mungkin kita cukupkan seperti di sini aja. Ini kan baru pertama nih ya. Ini baru pertama rentetan dari Galungan. Mengawali ya. Makna dan filosofi dari warga ini. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Dakso Poleng agar kami terus bisa berkarya dan memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Jika aku tidak disiram, aku masih bisa berharap dari hujan. Tapi jika aku mati, kamu tidak akan bisa berharap dari siapapun. Maka jagalah alam ini. Akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.